Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ibu harap kalian semangat belajar meskipun masih dalam masa pandemi. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5. Jika kalian sudah belajar tentang benda, tahukah kalian benda itu terbuat dari apa saja? Yuk kita cari tahu bersama. Kaca akuarium di Mall Cina. Beberapa waktu yang lalu sebuah musibah terjadi di pusat perbelanjaan di wilayah Shanghai, Cina. Diketahui bahwa musibah tersebut berasal dari sebuah akuarium raksasa berkapasitas 33 ton yang dipasang untuk menarik pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut. Melihat tangki tersebut pecah, para pengunjung sontak terkejut dan berusaha untuk menghindari pecahan dari kaca akuarium itu. Pecahan kaca beterbangan bercampur dengan derasnya air yang tumpah. Akibat dari insiden tersebut, 15 orang terluka karena pecahan kaca yang tajam dari akuarium itu. 8 korban luka diantaranya adalah para pengunjung. Sisanya adalah pramuniaga dan petugas pengamanan. Diketahui bahwa korban terparah menderita luka dalam menancap di bagian tubuhnya. Sampai insiden tersebut ditangani oleh pihak berwajib, belum ada penjelasan resmi dari pihak pusat perbelanjaan mengenai penyebab musibah itu. Namun sejumlah pengunjung menduga bahwa temperatur yang menurun merupakan penyebab dari pecahnya kaca akuarium tersebut. Terbuat dari apakah akuarium pada video tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Ada banyak bahan yang digunakan untuk membuat benda, di antaranya logam, kaca, dan karet. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasanya dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya yang kuat, misalnya besi dan baja. Selain itu, logam juga biasa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya yang mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Bahan yang lainnya adalah kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkuk. Kaca juga biasa digunakan untuk membuat jendela, pintu, akuarium, dan kacamata. Selanjutnya adalah benda yang terbuat dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Wah, ternyata beragam sekali ya bahan pembuat benda. Kita jadi tahu fungsi dari jenis bahannya. Begitu juga sifat masing-masing orang.
Sifat seseorang juga sangat beragam loh. Kita harus mampu bersikap saling menghormati, termasuk saat bermusyawarah. Apa saja ya yang perlu diperhatikan saat bermusyawarah? Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Kita sudah mempelajari bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkannya dengan seksama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam bermusyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat orang lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku, meter, dan sentimeter. Selain satuan meter dan sentimeter, masih ada beberapa satuan baku lainnya, seperti milimeter. Satuan baku dapat dinyatakan dengan satuan baku yang lain. Perhatikan contoh berikut. Pembahasan soal kita kali ini adalah 2 meter sama dengan berapa sentimeter. Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan tangga satuan panjang. Jika naik satu tingkat atau satu anak tangga akan kita bagi 10. Tapi jika turun satu tingkat atau satu tangga akan kita kalikan 10. Dari meter kita membawa 2. Kemudian turun ke tangga desimeter. 2 kita kalikan dengan 10. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Selanjutnya turun lagi ke tangga sentimeter. 20 desimeter kita kalikan dengan 10. 20 dikali 10 hasilnya adalah 200. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kalian paham ya. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.